kalau ada yang beli. Lintang, aku beli susu 3.000 sama mie 5.000, jadi berapa? 5, 3. Tambah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, jadi 8.000. 8.000. Makanya Lintang harus sekolah. Nanti kalau ada yang beli Lintang, beli susu 3.000 sama mie 5.000. Lintang bilangnya 7.000. Rugi mama lah. Kalau untuk kawasan ini, saya nggak bisa merubah mas, tapi saya mengharapkan anak-anak yang ada di kawasan ini, mereka bisa berubah lebih baik daripada orang tuanya. Mereka bisa keluar dari sini untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka keluar dari sini agar mereka tidak dicap sebagai anak-anak kriminal. Mereka keluar dari sini karena jangan dicap mereka anak orang ilegal. Karena daerah ini daerah ilegal. Itu aja. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Oh, kita sih mau jadi guru. Kita mau jadi guru agama Islam karena mau itu apa sih, karena kita senang aja gitu ngedengar ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mau ngajar di situ karena kan di situ kan lingkungannya kan nggak terlalu baik, jadi pengen ngajar anak agama gitu biar tetap taat sama perintah Allah. Omni, sama seperti ini. Kenapa dibilang bunda sama? Awalnya tuh malah nggak ada kepikiran sama sekali bikin rumah belajar merah putih. Jadi dulu saya memang suka baca buku. Nah, karena buku saya banyak, lalu di rumah ada tempat, bikinlah taman bacaan. Lalu ada satu anak datang ke tempat saya itu pegang buku terbalik. Saya tanya, rumahmu di mana? Gitu. Di kolong jembatan. Gitu. Kolong jembatan mana? Celincing. Nah, saya pikir ya sudahlah, kita nanti sore-sore main ke sana sambil bawa buku. Jadi saya lihat juga antusias anak-anak di sini itu untuk membaca buku banyak sekali anak-anak ikut. Lalu saya tanya mereka, di sini ada sekolah nggak, ada pendidikan nggak? Ternyata nggak ada. Jadi ya kami buat. Besok PR-nya besok adalah merapikan tempat tidur. Awalnya kita nggak diterima sama masyarakat di sini. Itu sangat susah sekali pindah-pindah. Awalnya pertama kali itu di meja biliar. Kita mau kontrak gak ada yang ngasih di meja biliar. Jadi kalau kita lagi belajar dengan suara perahu lewat, kita kalah nih. Jadi kita diam. Dan muridnya banyak, waktu itu ratusan anak yang ikut gitu. Dengan guru 3. Ketika kita bilang kita mau bikin satu tempat yang buat anak-anak ini mendapatkan ilmu. Nggak semua orang suka. Kami mau ngontrak pun nggak bisa. Bahkan saya diancam mau dibunuh. Cantika. Assalamualaikum. Apa? Ya. Udah sehat? Lumayan. Lumayan. Coba sih kue. Tapi. Aku senang banget kalau ngeliat mereka tuh udah pakai baju Aduh, Bu, sekolah. Aduh saya- ya Allah. Kalau pagi nih ya, cuma saya kan sering tinggal kan tuh. Kayak nemu jalan baru gitu kalau saya lihat. Semangat lagi ya Pak. Iya. Semangat lagi. Bahkan saya ngedorong. Segala macamnya. Iya, ngedorong. Jangan lihat ibu sebagai buruh cuci, jangan lihat ayah sebagai buruh nelayan, tapi lihat keinginan orang tua tuh. Saya gini nih, olah biar ayah punya kaki jadi tangan jadi kaki, kepala di bawah pohon, ibaratnya model ngesot, gimana caranya kamu jalan? Jadi waktu itu kami bilang kami mau ngontrak di sini.
Terus dia itu seperti apa ya, bodyguard atau preman lah di sini. Dia bilang, ngapain Bu? Ya kami mau bikin rumah belajar di sini biar anak-anak ini dapat ilmu. Ibu mau bikin rumah belajar di sini, nanti anak-anak ini sekolah sama ibu. Iya, kan gratis, saya bilang. Terus kalau anak-anak ini sekolah berarti nanti malam nggak ada yang kerja. Nah, ibu jangan macam-macam Bu, ibu bisa saya bunuh. Sempat 4 sampai 5 bulan. Itu terus terjadi tiap hari, karena saya datang ke sini tiap hari. Dan saya nggak takut dengan ancaman itu. Insya Allah, karena semua kebaikan pasti ada jalannya. Semua yang niat baik akan hasilnya baik. Itu. Dan saya yakin anak-anak di sini tahu saya niatnya baik. Pasti mereka akan jaga saya juga. Pali. Punya Pali dan di sini punya Ajat. Boleh nggak Ajat mengerjakan soalnya Pali? Boleh tidak? Tidak. Kerjakan dulu soalnya sendiri ya. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan, itu aja. Tidak ada yang lain. Karena saya yakin masa depan saya, masa depan bangsa ini terletak dari ya mereka lah, mereka yang pegang. Kalau kita menanamkan kebaikan, pasti anak ini akan menularkan kebaikan juga pada waktu nanti dia besarnya, itu aja. Dan 12 tahun itu karena banyak, hampir 80% anak-anak di sini murid saya gitu. Jadi perjuangannya memang agak sulit gitu. Yatim kami 173. PAUD itu ada sekitaran 35 lah kalau hadir semua, karena tempat ini kan kecil dan banyak yang pulang kampung. Di sini mayoritas kan pendatang. Terus murid paket itu di dalam catatan kami itu ada 28. Murid TPQ 30. TPQ 30 dan yaitu yatim 173. Namun mereka rata-rata yatim piatu yang memang berhak mendapatkan pendidikan di Merah Putih. Assalamualaikum. Lintang. Udah makan belum? Udah. Duduk sini yuk. Ya, Lintang sekolah ya. Sekolah. Masuk, ngajinya juga biar doain. Biar warung mama laris. Ya. Cantik lah. Belajar ngitung, hitung. Coba kalau ada yang beli nasi. Nasinya 3.000. Sama es teh manis 2.000, jadi berapa? Lintang kan 5.000, jangan goceng. Kendalanya yaitu tidak kooperatif orang tua terhadap pendidikan anak. Jadi ketika anak-anak ini harusnya sekolah, orang tuanya cuek. Orang tuanya nggak peduli. Ketika mereka harus sekolah, ibunya nggak ngizinin. Seperti itu. Tapi ada juga yang anaknya memang nggak mau, karena merasa orang tuanya punya pekerjaan seperti itu, ada memang. Tapi nggak banyak dibandingin kasus-kasus yang mau sekolah sama orang tuanya nggak boleh. Alasan mereka beragam ya Mas. Satu, mereka tidak punya legalitas, akte, nggak punya. Kedua, mereka juga bukan dari warga sini, pendatang. Lalu juga mereka bukan dari orang tua yang asli, maksudnya dari pekerja malam, itu ada yang gitu. Dan memang orang tuanya nggak peduli dengan, mereka nggak peduli dengan pendidikan anak. Dimasukin di plastik nanti dikirim-kirim. Ini kapan lagi seorang juta di sensor? Kami datengin, bicara baik-baik sama mereka, menjelaskan
Gitu. Kami jelaskan, kami kasih tahu, satu, kami tidak ada biaya sesen pun. Ibu perlu apa? Ibu mau bikinin akta, kita bantu. Yang penting ibu bisa kerja sama. Saya terus kasih semangat dia agar dia tetap sekolah. Mungkin sekali, 2 kali, sampai saat ini dia nggak peduli. Gitu. Namun tetap akan saya kasih tahu pentingnya sekolah, pentingnya ini. Saya akan kasih tahu terus. Walaupun dia nggak akan dengar. Tapi saya berharap Allah kasih hidayah agar dia mau sekolah gitu. Karena sekolah itu penting. Kita lagi ngapain? Baca. Kita mau lagi sekolah. Mau sekolah di mana kita? Di Merah Putih dulu. Merah Putih sama Bunda Desi. Kita rencananya mau sekolah Pas lagi SMP kecil di mana? soalnya akte nggak ada aktenya. Pas lagi ono buku nikahnya tuh kebakar, hilang. Nah iya pernah, tapi pas lagi ono mama masukin kita ke Merah Putih. Iya, nah, pas lagi kita baru masuk tuh, kita kan bikin itu kan ke bunda, minta bikinin akte, jadi ya bunda bikinin. Lama sih, udah berapa tahun nggak tahu, tapi baru jadi pas 2018 apa 17 tahun. Terus Tita nggak mau lanjutin sekolah? Kalau di mana? Ya, Tita mau sekolah di mana? Kemarin Bunda udah tanya, saya udah tanya sama teman saya di sini sekolahannya dekat. Dia mau bantu Tita, yang penting Tita mau sekolah, gitu, jangan putus. Cuman saya tanya juga sama ibu, kira-kira ibu mau nggak gitu? Karena sayang banget. Kalau ditanya mau mah ya nggak apa-apa. Selama Tita di Merah Putih, kita pelajarin ya semangat gitu belajarnya. Kan selalu diituin juga kan, diceramin juga sama bunda, dinasehatin belajarnya yang benar. Ya janji bener mau sekolah. Emang bunda kan suka nyari orang yang gak sekolah kan, suruh ikut paket. Ya iya, mama ngutuin kita buat ke paket. Dikasih soal kan, yang kata di kertas lembar itu, pas pertama sama bunda tuh. Itu emang susah, tapi pas kita ujian kayaknya biasa aja, enggak gitu, enggak terlalu susah kayak pas bunda ngasih soal ke kita. Makasih sama Bunda Desi udah bantuin kita gitu, sampai dari kita PAUD sampai kita paket sampai ujian dibantuin semua sama Bunda Desi. Kita mau ke pesantren karena kita mau lebih dalamin agamanya lagi. Ya, kita suka baca Al-Quran karena kalau habis baca Al-Quran tuh hatinya tenang gitu. Oh ya, kalau susah tidur juga kita sering baca Al-Quran sih biar tenang. Kadang-kadang kan kita suka nggak bisa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berharap kalau kita gede nanti enak gitu tinggalnya, bisa punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi. Mau keluar yang penting sama mama gitu. Ya kita sama mama bahagia aja gitu, enggak pusing gara-gara koljam gitu, lingkungannya kayak gitu. Takut gitu kalau ada orang mabuk, tapi emang gak rusuh sih, tapi kadang-kadang doang rusuh, ada yang berantem. Beda kalau di ujung sih masih mending kan, dapat musola, jadi kalau ngaji bareng-bareng jadi nggak kepikiran buat minum-minum kayak gitu. Nah sejauh kita pas tinggalnya di pertengahan dekat lapangan tuh kan banyak temen-temen laki-laki kayak gitu yang suka minum obat. Ya enggak, kita nggak mau ngikutin itu, suka tawan tapi kita nggak mau kan, kita bilang manfaatnya buat apa lagi ya kan gitu. Teman-teman, belajarnya sudah selesai.
Jadi kalian tutup buku. Lalu Bunda mau kasih tahu satu hal buat kalian. Pentingnya pendidikan. Pendidikan itu memang bukan hanya di bangku sekolah. Tapi teman-teman, bukan hanya di bangku sekolah aja. Tapi penting juga di luar. Pendidikan itu ibaratnya tiang untuk kalian hidup. Apalagi kamu yatim piatu, kamu harus bisa semangat. Karena yang merubah nasib kamu bukan orang lain, bukan Bunda, bukan Merah Putih, tapi kamu sendiri yang merubah. Begitu juga Rizky. Yang merubah kehidupan Rizky bukan Bunda, Dita juga, tapi Rizky sendiri, Dita sendiri. Terus jangan pernah ada kata lelah untuk belajar. Satu minggu itu bisa 4 sampai 5 kali anak-anak ini cerita tentang pelecehan. Baik dilakukan sama orang besar ataupun dengan sesama teman sendiri. Laut udara, pastinya dia lelah kan? Pertama, dia bertelur saya akan biarkan dia bercerita sepuasnya dia di tempat yang aman dan nyaman. Dia bercerita apapun sampai dia puas, mau dia nangis. Selesai itu, baru saya kasih arahan. Yang caling. Lalu jangan main ke situ lagi, mainlah di sini, di sekolahan. Saya selalu bilang itu. Terus kalau ada apa-apa, jangan segan-segan datang ke Bunda Desi atau ke rumah Bunda. Dan kamu juga boleh nginep di rumah Bunda. Caling. Dulu ada murid saya, namanya Najwa. Ibu bapaknya, ibunya pergi, Najwa, bapaknya nikah lagi. Najwa diurus sama orang lain. Itu Najwa sempat apa ya kalau aku bilang dilecehkannya itu sangat-sangat 4 orang mas, dengan 4 orang itu Najwa sendiri cerita sama saya. Akhirnya saya coba mau bicara sama bapaknya, saya temui bapaknya malah menganggap saya membuka aib. Akhirnya Najwa dibawa ke kampungnya dan saya dengar Najwa sekarang jadi tukang cuci piring. Mungkin sekarang dia kelas 6 SD. Dan memang saya kangen banget dengan dia. Sedih, pengen nangis, merasa nggak berhasil. Itu perasaan saya campur aduk. Sedih, mendengar apalagi kalau mereka tiba-tiba mereka hamil, tiba-tiba mereka kena kasus gitu. Walaupun tidak sampai ke polisian, tapi mereka kena kasus, itu sedih. Saya merasa kayak saya nggak berhasil ya untuk mereka gitu. Suami adalah donatur, sahabat, teman saya. Dia jadi sahabat saya ketika saya harus, anak ini mau ujian, bagaimana? Saya bilang, dia yang selalu yang bilang, ujian. Gimana dengan uangnya? Dia yang bayar. Gimana dengan bayar gaji guru? Dia yang bayar. Yang saya ingat 3 hari sebelum dia meninggal, hari itu hari Jumat setelah kami bikin 17 Agustus di sini. Saya lihat memang mukanya sudah lelah. Dia bilang gini, Dek, Merah Putih jangan sampai tutup. Merah Putih jangan sampai tutup. Kamu bantu anak-anak dapat pendidikan, kamu kasih kesehatan juga, kamu tetap jadi ibunya. Jangan lupa mereka dikasih makan. Itu yang dia pesenin sama saya. Semuanya pun anak-anak di sini maupun anak-anak yatim saya mengenal suami saya. Jadi bukan saya aja yang mengenal suami saya. Anak-anak yatim ini mengenal suami saya. Beliau nggak segan-segan mengeluarkan hampir 80% gajinya untuk kegiatan Merah Putih. Mas bisa bayangin 1 bulan kami keluar itu 7 juta. 7 juta untuk kegiatan saya. Itu belum termasuk kontrakan, 2-3 kontrakan saya. Ya, tapi sekarang beliau sudah nggak ada, jadi semuanya harus saya pikul sendiri. Sebetulnya sih saya pengen punya tempat sendiri tanpa perlu ngontrak. Pengen punya tempat yang lebih luas.
karena masih ada mesin jahit nih yang belum berfungsi dengan baik, maksudnya belum dipakai. Saya ingin sekali orang-orang di sini belajar jahit, Mas. Kenapa saya pengen mereka belajar jahit? Agar mereka tidak nafkahin orang anak-anaknya mereka dengan uang yang nggak baik. Untuk tahun ke depan sih saya nggak tahu ya Mas gimana kelanjutannya. Tapi untuk kontrakan ini sudah dibayarkan 2 tahun. Ada donatur yang memberikan bantuan. Cuman kalau untuk bayar gaji guru-guru saya belum tahu. Mudah-mudahan Allah kasih jalan saja untuk kami. Dan untuk ujian mereka pun saya belum tahu. 4 anak kami ini tahun depan akan ujian. Saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi saya yakin semua niat baik pasti ada jalannya. Allah kasih jalan. Itu aja. Percaya itu saya. Coba nih. 5, berarti kurang 1 lagi. 1 lagi 6. Cukupnya optimis belum tentu. Saya tidak optimis. Karena saya hanya memberikan pendidikan bukan skill. Yang mereka butuhkan juga selain pendidikan adalah skill. Mereka harus punya satu keterampilan yang sifatnya dimanapun mereka nanti tinggal, keterampilan itu bisa dipakai. Keju mana? Keju belum diambil tuh. Kalau mereka sudah punya itu, mereka tinggal dimanapun mereka bisa. Dan itu bisa memutus mata rantai orang tuanya. Pekerjaan si orang tua anak itu bisa. Tapi saya bahagia karena capek saya, lelah saya jadi lillah, Mas. Masih banyak yang perlu dikerjakan. Saya belum bisa mengatakan saya sudah berhasil karena penilaian itu bukan saya yang menilai, tapi warga dan anak-anak di sini. Kalau saya bilang pribadi, saya belum berhasil sama sekali karena tidak mengubah mereka 100%. Itu tulang namanya. Saya kepengen Pasukannya. membuat sesuatu yang lebih baik dan kayaknya nggak bisa saya sendiri.